kita kalau ngelihat bagaimana umat pilihan itu menghormati firman itu luar biasa. Kita ini nggak sadar bahwa kita itu di hadapan Tuhan tuh suka menggampangkan sesuatu. Shalom saudara-saudara dimanapun, mungkin di rumah atau di kantor atau dimanapun, saya ucapkan selamat malam. Malam ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin sesuatu yang agak kontroversial ya. Tetapi hal ini penting kita pelajari dan kita ketahui sebab-sebabnya itu kenapa bisa seperti itu gitu loh. Nah, karena judul yang saya kasih adalah mengatakan bahwa apakah Anda umat pilihan Allah? Apakah Anda adalah umat pilihan? Sebenarnya ini berlatar belakang daripada suatu hal yang saya sendiri ingin tahu sebenarnya. Nah, keinginan tahu itu maklum ya, memang latar belakangnya juga saya dari akademisi, sehingga saya tuh ingin sekali untuk mengetahui sebenarnya kami ini umat pilihan bukan gitu loh. Kalau dilihat secara alkitabiah, kalau Alkitab itu kalau Anda lihat mau mengetahui, mau mengenal benar-benar Anda itu umat pilihan apa bukan, itu bisa lihat dari awal Alkitab sampai akhir Alkitab, sampai Yesus datang, kemudian Alkitab mengatakan tentang akhir zaman. Semestinya kita ini adalah umat pilihan. Saya cuman mau mengatakan begini, bahwa kalau kita bilang kita umat pilihan secara fisik, ya, secara fisik dan secara kehidupan, apa buktinya? Apa buktinya Anda itu adalah umat pilihan? Kalau kita lihat bahwa orang umat pilihan, terutama kan yang dipilih pertama itu dari keturunan Abraham. Tapi fakta yang terjadi, saudara ngelihat mereka hidup punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Yang disebut umat pilihan, mereka mempunyai kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Terutama hikmatnya itu luar biasa. Apakah kita sebagai umat pilihan miliki itu juga gitu? Ini yang jadi tanda tanya bagi kita semua. Apakah kita itu hanya euforia mengatakan wah kita umat pilihan, tapi faktanya Anda bisa menunjukkan perbedaan Anda ada di mana sebagai umat pilihan? Ini yang jadi benar-benar tanda tanya bagi setiap kita itu loh. Kita lihat fakta sejarah. Kita harus akui bahwa bangsa Israel yang disebut umat pilihan, mereka banyak kita temukan kelebihan-kelebihan mereka yang luar biasa. Kelebihan-kelebihan yang mereka yang luar biasa. Umpamanya mereka orang-orang yang menciptakan, orang-orang yang peraih hadiah Nobel terbanyak, dan kemudian juga kita melihat begitu banyaknya prestasi-prestasi mereka, bahkan mereka diberkati luar biasa sekarang ini ya. Walaupun mereka sebelumnya mengalami proses-proses yang luar biasa, ditunjukkan di dalam sekian lama mereka mengalami proses. Tapi ingat ya, saya baca sejarahnya itu sampai habis. Walaupun mereka diproses, tapi mereka tetap masih menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat pilihan secara fisik, secara kehidupan gitu loh. Nah kita apa ya? Kadang-kadang saya jadi ini yang membuat saya menjadi tanda tanya.
Nah sebenarnya kalau menurut Alkitab, kalau kita pelajari dari awal, sebenarnya Anda dan saya itu umat pilihan. Bahkan nih, lebih dari mereka. Lebih dari mereka yang berdasarkan perjanjian dengan nenek moyang. Kita dipilih berdasarkan percaya kepada Kristus, dan Kristus yang membuat kita menjadi umat pilihan. Nah tetapi di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah membuktikan bahwa kita ini umat pilihan. Coba baru kena pandemi COVID aja kita sudah gelabakan. Sudah nggak bisa sudah kayaknya udah semuanya bukan hanya iman, kehidupan dan segalanya itu berubah gratis. Ada yang bilang begini. Memang bilang gini. Wah, gereja ditutup. Saya mau kasih tahu saudara, ya, tempat ibadah orang Yahudi, ya, tempat ibadah orang Yahudi itu ditutupnya sudah kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Mereka sekarang paling ke sinagog. Sinagog itu bukan tempat ibadah, tapi tempat ibadah mereka itu ada di Bait Allah. Itu udah ditutup 2000 tahun. Tapi anehnya, kenapa mereka masih tetap eksis di dalam hidup, di dalam persekutuan mereka dengan Allah, dan mereka luar biasa. Biarpun 2000 tahun mereka membuktikan mereka tuh diberkati. Nah kita sejauh ini coba saudara lihat pandemi COVID kurang lebih hampir setahun. Ya. Baru setahun aja kita sudah serba mundur. Bagaimana mereka yang 2000 tahun? Ya. Nah di sini Allah kita dengan Allah mereka itu sama, available. Artinya di mana-mana ada, setiap waktu ada. Ya, orang Yahudi juga percaya itu, kita juga percaya itu, kita juga seperti itu. Lebih daripada itu, kita lebih dekat lagi sebenarnya dengan Tuhan. Bahkan kita ini kalau coba 1 Petrus 1 ayat 10, coba saya bacakan kepada saudara ya. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat dengan kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka, ayat 11, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nah, saudara lihat, nabi aja, mereka aja, sebenarnya mereka tuh bingung. Tapi di dalam Kristus ini menunjukkan, kebenaran ini menunjukkan bahwa kita itu lebih dari umat pilihan. Tetapi sayangnya, kenapa secara fisik, secara kehidupan, kita tidak menunjukkan bahwa kita itu adalah umat pilihan. Nah ini perlu kita pelajari. Saya lihat dari sejarah-sejarah gereja, contohnya di Eropa, di Amerika, atau di Australia, mereka bukannya maju, malah mundur, condong habis. Ya, gereja pun dijual. Kok bisa begitu? Ya. Nah, saudara perhatikan, kemunduran ini apa yang menyebabkannya? Jadi ada beberapa yang saya ngelihat, kalau memang bisa saya sampaikan semua, saya akan sampaikan semua. Yang pasti adalah kita ini, tadi saya sudah bilang, kita punya perangkat yang luar biasa, punya kitab yang luar biasa, punya Alkitab yang luar biasa, punya kitab suci yang luar biasa dalam hal ini, yang bisa ya kita baca dengan baik dan kita bisa mendapatkan berkat dari situ. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah satu, sekarang
orang itu jauh dari Tuhan. Bukan intim lagi, justru jauh. Kenapa seperti itu? Jadi yang tadinya saudara bayangkan ya, Anda bayangkan waktu Eropa, Amerika, mereka berapa puluh tahun lalu lah atau ratusan tahun yang lalu, mereka tuh masih eksis, masih luar biasa, masih negara yang sangat berjaya, baik ekonomi dan kehidupan mereka. Tapi sekarang Anda lihat, mereka mulai turun. Apakah karena meninggalkan Alkitab? Saya tidak tahu. Tapi kalau dilihat, ada satu hal. Selama ini yang kita dapatkan dari pengajaran-pengajaran itu terlalu ngegampangin. Ya, saya berani ngomong kayak seperti itu karena memang sudah fakta terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Kenapa? Sekarang saudara lihat, gara-gara pandemi COVID, bahkan sebelum pandemi COVID, saudara tahu kalau di gereja itu kalau mau ngajak orang belajar pendalaman Alkitab itu susahnya minta ampun. Kenapa ya? Gitu loh. Nah ini perlu kita pahami. Salah satu penyebabnya yaitu kita terlalu ngegampangkan, terlalu memudahkan sesuatu. Sehingga pertama, kita karena saking gampangnya, kita nggak fokus pada Tuhan. Ada yang bilang, ya udahlah buat apa lagi. Yang penting gue udah selamat, gue udah terima Yesus. Setuju, kamu terima Yesus, kamu selamat. Tapi kehidupan kamu sehari-hari atau di bumi ini, saudara masih hidup. Kamu menunjukkan nggak bahwa kamu itu adalah umat pilihan Allah? Harusnya kita tuh mengerti bahwa kita ini umat pilihan Allah. Kalau kita umat pilihan Allah, kita pasti punya kelebihan daripada orang lain. Itu. Nah, karena kenapa? Yang dimaksud umat pilihan itu ya orang yang benar-benar pilihan Allah. Nah, orang yang pilihan Allah itu pasti punya kelebihan daripada orang yang di dunia. Nah, satu sisi dalam sejarahnya orang Yahudi, saya bukan membanggakan mereka, tapi mereka lah umat pilihan. Tapi fakta dunia, mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang unggul dalam hal ini. Nah, kita kenapa enggak? Kenapa kurang unggul artinya lah, ya, seperti itu. Nah, itu kan suatu tanda tanya yang luar biasa. Apakah Anda akan begitu terus? Ya. Terus kita juga terlalu menganggap enteng. Tidak perlu, terlalu memudahkan orang bilang. Dalam hidup kekristenan kita seolah-olah gak penting lagi untuk belajar firman, bahkan bosan katanya. Orang diajak untuk pendalaman Alkitab, alasannya banyak sekali. Ada yang bilang repot lah, ada yang pulang kemalaman lah. Itu sampai menghindarnya sekian. Dari hasil, ya saya lihat ya, ada umpama ini satu gereja ada 1.000 jemaat. You mau cari 5% aja, 50 orang aja dari jemaat itu untuk belajar tentang kebenaran firman, itu susahnya minta ampun. Ya, susahnya minta. Nah, condong akhirnya kita itu umat pilihan yang benar-benar tanda tanya. Karena kenapa? Kita tidak kuat. Waktu menghadapi pandemi seperti ini, udah buyar, mulai hilang, mulai konsennya hilang. Dan imannya juga mundurnya luar biasa. Ya. Nah, kita lihat banyak pendeta yang ngajar. Sebenarnya kamu harus benar, kamu harus punya karakter benar. Kamu harus punya jadi orang yang benar gitu. Tapi saudara lihat, ya, maaf saja saya nggak melihat sesuatu yang ada kelebihan. Ada lebihnya kita sebagai orang yang
percaya atau sebagai umat pilihan Allah. Nah, inilah tanda tanya ini yang perlu kita bahas bersama. Mungkin yang pertama saya harus kasih tahu saudara, kita kalau ngelihat bagaimana umat pilihan itu menghormati firman itu luar biasa. Saudara kalau pergi ke Israel, pas saudara ngelihat mereka buka kitab, itu hormatnya luar biasa. Dan mereka belajarnya sungguh luar biasa. Sungguh luar biasanya gimana? Anda bayangkan umur 5-10 tahun masih di Beth Sefer, itu artinya 5 kitab Pentateuch itu mereka harus hafal semua. Setelah hafal mereka baru bisa masuk ke Bet Midrash. Itu Bet Midrash itu antara 10 sampai 15 tahun. Ya. Itu seluruh Alkitab Perjanjian Lama harus dihafal. Ya. Nah, saudara perhatikan, mereka tekun melakukan itu walaupun gereja mereka atau bait Allah mereka hancur habis-habisan. Mereka tetap menjalankan tugas mereka untuk mendalami kebenaran firman tadi. Nah, saudara lihat, itu oke lah. Mungkin kalau menurut saya bagi kita terlalu berat. Ya. Karena kita kenapa? Kita tidak merasakan hikmatnya apa yang kita bisa dapat sebenarnya dari belajar firman tersebut gitu loh. Itu yang membuat sehingga kita tuh memang ya namanya juga manusia ya. Manusia itu ya condong, apa sih untungnya saya lakukan ini? Apa untungnya sih saya baca Alkitab? Apa sih untungnya? Nah, kebanyakan yang dilihat itu tujuannya untuk ada nggak sesuatu yang saya bisa dapatkan kalau saya belajar itu. Tapi saudara harus lihat, ini firman. Firman itu hidup. Ya. Ini perlu saudara pahami benar-benar, firman itu hidup. Jadi ini firman itu adalah, kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1, malah firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita belajar, kita lihat pentingnya firman itu untuk kita dalami, untuk kita pahami benar-benar seperti yang mereka lakukan. Tapi mungkin bagi kita itu terlalu berat untuk melakukan hal seperti itu. Nah, tapi Yesus ini luar biasa. Yesus itu mengajarkan kita, kamu baca Alkitab itu seperti apa harusnya. Dan kalau mendengar firman itu di gereja itu seperti apa. Ya. Itu diajarkan sama Yesus, nanti saya akan buka ayatnya. Tapi yang lebih lagi bagi kita juga yang pertama nih ya, yang pertama, Anda kalau tidak senang dengan firman, saudara tidak akan senang untuk belajar. Dan saudara berpikir, saya dapat apa kan tadi yang saya sudah bilang? Nah sekarang saya tanya, mereka orang Yahudi, dia tekun, dia belajar habis-habisan, dia baca habis-habisan. Apakah dia langsung dapat? Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Ya. Nah Tuhan itu kan tahu sebenarnya apa sih yang dia inginkan dari Anda. Tapi lakukan dulu bagian kita sebagai orang yang percaya atau bagian kita sebagai umat pilihan Allah tadi. Nah ini penting bagi kita dan bagi kehidupan kita. Nah untuk itu kita lihat ayat yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita supaya kita baca Alkitab itu seperti apa gitu ya. Nah kita lihat coba Matius 13 mulai dari ayat 17. Ayat 17. Sebab
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Berarti Anda itu orang luar biasa. Umat benar-benar harusnya umat pilihan yang sangat disayang Tuhan. Nabi aja mau ngejar untuk mendapatkan itu. Tapi mereka tidak melihat. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi sekarang kalau ngelihat ayat ini, pilihan Anda sebagai umat pilihan spesial gak sih ya? Kalau menurut saya Anda tuh sangat spesial sebagai orang yang percaya gitu loh. Nah ini luar biasa, coba kita lanjut. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ingat ya, yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Perhatikan ya. Tidak mengerti. Jadi sekarang hampir semua, maaf ini, ada orang yang baca Alkitab dari awal sampai akhir bahkan udah 10 kali. Tapi coba tanya, dia tahu gak? Dia pernah hafal gak? Enggak pernah sama sekali. Saya tahu ini sulit karena kita punya lebih banyak daripada ditambahkan selain perjanjian lama ada perjanjian baru. Tapi ada yang ngulang sampai 20 kali. Ini saya dengar sendiri. Tapi tahu gak? Hafal gak? Tetap gak bisa. Lebih parah lagi. Lakukan gak? Gak pernah. Nah jadi saudara jangan heran. Kenapa kalau Anda baca Alkitab hanya sepintasannya hanya lewat aja gitu. Sama juga dengan orang mendengar firman. Kalau kamu dengar firman, apa yang disampaikan oleh pendeta di depan hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, banyak hasil survei membuktikan bahkan dari 100 orang belum tentu 10 orang yang benar-benar mengerti atau memahami firman yang disampaikan pada hari itu. Ini parah, benar-benar terjadi. Kenapa? Karena nggak mengerti, nggak mau mengerti, nggak mau menyimak dengan benar. Nah tadi saya bilang kita itu terlalu memudahkan sesuatu, menggampangkan sesuatu. Saking menggampangkan sesuatu itu kita anggap bisa. Ini pengalaman saya dari saya ngajar ini berkali-kali, terutama anak orang-orang saya sendiri. Kadang-kadang sudah diajarin 2 kali, giliran suruh ngajar bisa blank semua, bisa hilang semua, bisa nggak tahu, bisa nanya lagi coba. Jadi berapa persen yang dia bisa simak waktu itu? Karena kenapa? Yang pertama, kita ini nggak sadar bahwa kita itu di hadapan Tuhan tuh suka menggampangkan sesuatu, menggampangkan firman, menggampangkan Tuhan di hadapan kita. Itu benar-benar parah. Nah di sini dibilang, dengar tapi tidak mengerti. Apa yang terjadi? Hilang semuanya. Ini benar-benar terjadi bagi kita semua. Lanjut coba kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 20, perhatikan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya. Menerimanya dengan gembira. Mungkin ada yang memang masuk di hatinya,
Tetapi ada juga ya kalau sekarang tuh mungkin lucu gitu loh, seneng gitu loh, ya. Wah gembira, seneng gitu loh, ya. Nah terus kemudian coba kita lihat ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi nggak kuat, dasarnya nggak kuat. Saya mau kasih tahu saudara, saudara kalau tahu benar-benar memahami Alkitab sepenuhnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara akan benar-benar, saya mau kasih tahu saudara, saudara akan hormat, sangat memperhatikan, sangat fokus sekali sama Tuhan. Kalau saudara benar-benar ikutin, mengerti kebenaran ini. Saya yang suka jujur aja, suka ngeyel dulunya. Saya paling susah bertobat. Baru bertobat tuh mungkin umur hampir 50 saya baru benar-benar bertobat. Sekarang umur saya 68. Iya. Kenapa? Karena saya suka pakai logika saya. Ya. Saya dengar, tapi waktu saya dengar, saya terima, saya senang. Udah itu, udah saya anggap nggak ada itu semua, gitu loh. Nah, kemudian waktu saya benar-benar ngalami, waktu saya ngedalami, saya sekolah teologi, saya dalami, saya baru tahu tidak ada buku apapun yang lebih hebat daripada Alkitab, saudara. Cuman sayangnya kita nggak pernah memanfaatkan yang ini, firman ini bagi kita, sehingga kita abaikan. Ya, mungkin seneng terima, habis itu hilang, percuma. Dapat tekanan dikit hilang, dapat pertama wah semangat, kena pandemi setahun hilang. Saya kasih tahu tempat ibadahnya Israel 2000 tahun hilang. Tapi mereka tetap eksis, mereka tetap baca firman. Nah di sini cobalah diusahakan ya benar-benar fokus kepada Tuhan dan benar-benar baca dan bisa-bisa kita harus mengerti dalam bacaan kita itu loh. Nah ini penting bagi kita. Coba sekarang kita akan lihat ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, perhatikan ya, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah saudara perhatikan. Lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya, kekayaan. Jadi ya memang sih benar juga. Ya, waktu susah rajin ke gereja, rajin dengar firman. Coba sudah kaya, sudah diberkati luar biasa segala-galanya. Tapi enggak semua ya, saya enggak bilang semua. Ada sebagian bahkan dihimpit oleh kekayaan, firman pun ditinggal. Apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini satu, ya, kurang paham dan kurang fokus terhadap apa yang harus kita dapatkan dari firman itu gitu loh. Nah ini kita lihat, Yesus loh yang ini yang ngajarin, ya. Yesus yang mengajarkan kita, artinya gini, artinya Tuhan Yesus sendiri yang memberikan gambaran dan ajaran itu kepada kita supaya kita lakukan sesuai dengan rencana dia. Nah coba lihat ya ayat 23, Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30
kali lipat. Nah saudara perhatikan kalimatnya ini. Perhatikan kalimat ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ya. Dan mengerti. Ini harus ditekankan. Makanya dia diberkati. Nah sekarang apa hubungannya mengerti firman dengan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat? Coba sekarang, apa sih hubungannya? Kalau kita mau bicara, sekarang apa yang kita mau cari sebenarnya? Nah ini Tuhan Yesus ajarkan, luar biasa. Saya nggak bilang Anda harus contohin bangsa Israel atau orang Yahudi belajar yang luar biasa gitu loh. Mereka Bet Sefer, Bet Midrash, kemudian sampai ke Bet Talmud, itu umurnya kurang lebih 15 sampai 30 tahun baru bisa mencapai itu. Nah saudara bayangkan, ya, saya nggak, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu, kamu belajar firman tapi kamu mengerti. Nah apa hubungannya? Kalau kita mau ngomong soal berkat ini, jangan salah ya, bukan dipakai untuk suatu teori kemakmuran, bukan ya. Tetapi gini loh, Tuhan menjanjikan kalau kamu belajar firman, kamu akan diberkati. Kan sebenarnya sama dengan orang Yahudi. Waktu dia pertama belajar, apakah dia tahu kalau dia belajar, dia harus dijanjikan dulu bahwa diberkati. Nah selama ini kita selalu digampangin, selalu ada janji-janji. Janji-janji berkatnya luar biasa. 105, tahu nggak 105? Artinya 100 orang yang setia dijanjikan bakal jadi berkat, yang diberkati 5. Yang menjadi yang bersaksi, yang menjadi contoh 5 itu, yang 95 nggak pernah dikutak-atik gitu loh. Lama-lama orang tahu, ya. Tetapi di dalam Tuhan harusnya semua diberkati. Nah ini yang harus kita benar-benar pahami. Nah Tuhan Yesus, kita nggak boleh yang luar biasa ya. Kita ngaku ada sekolah pendidikan agama Kristen di sekolah atau di mana. Itu cuman saya minta maaf, saya hanya melihat kurikulum itu bukan untuk belajar sesuatu itu supaya mengerti, bukan. Itu hanya memenuhi syarat untuk suatu sekolah. Nah di di sekolah-sekolah Kristen sekalipun, saudara kalau perhatikan, kekristenannya, Alkitabnya sudah mulai ini disingkirkan, malah dianggap gak penting. Ya kan? Nah saya percaya kalau kita kembali kepada kebenaran firman, saudara akan menjadi umat pilihan yang luar biasa. Bukan umat pilihan yang tanda tanya. Umat pilihan yang tanda tanya itu ya tadi, kamu ngaku umat pilihan, tapi buktinya apa? Bahwa Anda umat pilihan. Ya. Nah ada satu lagi sebenarnya ya perlu saya kasih tahu yang mungkin juga sering kita dengar. Ya fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, hormati Tuhan itu. Ya. Kita tuh gak hormat bener-bener. Sama sekali, sudah gak hormat sama Tuhan, gak hormat lagi sama firman Tuhannya. Itu yang sering kita lihat, yang sering terjadi dalam kehidupan umat atau orang yang percaya sekarang ini. Makanya akibatnya apa? Akibatnya lemah. Akibatnya kita lemah. Kena himpitan sedikit. Kena himpitan. Mau himpitan masalah, penganiayaan, atau apapun, atau pandemi tadi, langsung iman kita rontok. Semua firman kita hilang, nggak ada lagi. Coba Anda bayangkan. Ya. Nah sampai kapan
kita harus ngadapin kayak gitu. Apakah pengajaran-pengajaran kita tuh harus terus seperti itu? Saudara akan ngelihat makin tahun, makin ke belakang ini, pelajaran kekristenan, pelajaran tentang Alkitab, itu makin diabaikan. Sehingga apa? Dampaknya itu luar biasa bagi kita. Nah, saya percaya, mari kita berubah. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita rubah. Ya, kita mau jadi umat pilihan yang luar biasa, kita harus benar-benar berubah dalam hari ini. Supaya kenapa? Benar-benar Anda diberkati di bumi maupun di surga. Jadi bukan hanya di surga. Kita ngaku hanya diberkati di surga. Enggak. Diberkati di bumi juga di surga. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati. Ya. Demikian firman Tuhan. Mari kita kembali lagi kepada satu hal supaya kita tetap menjadi umat pilihan yang benar di dalam Tuhan gitu loh. Amin.